padamu, namun kau milih sahabatku, dilema hatiku. Tahu lagu ini nggak sih? Dwi tuh suka banget lagu ini. Berkata sejujurnya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Katakan jangan Kau pilih dia. Ini lagu maksa namanya. Yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu Katakan cinta tak bisa kau salahkan. lagu apa ini ya? Baper banget ya. Aduh. Udah. Oh, udah ya nih kalau dua single ketemu lagunya baper-baper kayak gini nggak penting banget ya, tapi ya nggak kita dengerin buat pribadi aja. Tapi Tema-tema perselingkuhan lagu gitu ini banget ya. Aduh, nggak cuma drama Korea, tapi lagu-lagu juga banyak kan tema-temanya. Terus ini loh, Pau. Kamu pilih dia, tapi aku cinta lo. Pau, enggak apa namanya ya nggak cuma akhir-akhir ini sih, bisa dikecilin dikit nggak? Sudah nek. Dia terganggu dengan suara Grand Freddy, favoritnya dia. Enggak, maksudnya ya masalah problem-problem begini ya, Pak ya, temptation untuk cheating, perselingkuhan, apa segala macam. Itu tuh tantangan yang real, bukan cuma di luar gereja. Apa sih, Pak? Suara apa sih? Gak cuma di luar gereja, tapi juga di dalam gereja. Aku dengar banget sih, Kawi, memang banyak banget di orang di dalam gereja itu yang malah banyak yang cerai, banyak yang bermasalah keluarganya. Emang banyak sih memang. Bahkan pendeta-pendeta ya, ini kemarin kasus di Surabaya yang heboh itu loh, Pak. Apa sih? Yang Sexual abuse. Anak itu ya, yang dari kecil katanya berapa lama itu, bukan sih? Iya, sexual abuse itu. Iya. Nah itu jadi kayaknya kita harus sebagai orang yang memberi title dan kepada kita sebagai pemimpin rohani gitu ya, kita tuh harus mikir loh, Pak, gimana caranya supaya kita tuh bisa bertahan ya ngadepin godaan-godaan kayak gitu. It's not easy sih memang ya, balik lagi. Tapi ya keutuhan keluarga tuh bukan cuman tugas suami atau tugas istri, tapi tugas dua-duanya juga gitu kan. Suami sibuk, istri sibuk, suami hamba Tuhan, istri hamba Tuhan juga nggak kebal. Itu dia. Ya kan? Nggak kebal loh sama hal-hal. Kadang-kadang gini sih, Pak, orang-orang itu dikotomis ya. Kita juga lah kadang-kadang merasa bahwa pelayanan yang sesungguhnya itu kalau cuma di gereja. Jadi kalau di gereja baru pelayanan gereja, baru ngerasa melayani Tuhan. Sampai akhirnya keluarga dikorbankan, anak dikorbankan, dan ya sampai nggak tahu tuh apa yang terjadi kepada si istri atau kepada suami gitu. Atau kadang-kadang yang single banyak juga, Pak, hamba Tuhan yang single kayak kita tuh mengalami kejatuhan di area seksual tuh banyak banget. Dan ngomongin soal area seksualnya bukan cuma laki-laki aja, perempuan juga. Apalagi Pak, di zaman-zaman work from home ini, 90% waktu kita itu di screen. Itu ya pornografi. Itu bisa menjadi satu temptation yang sangat besar. Iya, aku lupa ya, kalau nggak salah emang ada yang bikin survei lah, Kawi, soal kenaikan tingkat pornografi selama WFH ini. Memang gede banget ya? Ya, itu memang pemicu tinggal di rumah, lalu jadi kemana-mana. Betul. Selain game, selain Korean drama gitu tetapi yang gede juga pornografi ya. Dan itu juga memicu perselingkuhan. Gitu ya? Kan, iya, memicu perselingkuhan karena ya dengan nonton kayak begitu, misalnya ya itulah ingin melakukan. Itu kalau yang sudah menikah. Tetapi kalau anak-anak muda yang belum menikah, ya itu sebenarnya
secara mental ya, psikologi mental kita itu jadi korup gitu loh. Korup. Tahu nggak sih ada satu penelitian bahwa orang-orang yang suka banget nonton film pornografi otaknya tuh terganggu. Terganggunya gimana? Terganggu, jadi dia nggak bisa konsentrasi. Oh, dia bakal karena sudah edik banget kali ya. Jadi dia bakalan tingkat konsentrasinya akan menurun. Cek deh di Google tuh banyak ngebahas ini. Banyak ya? Banyak ngebahas ini. Dan rupanya memang bukan cuma cowok ya Pak ya yang tergoda untuk dosa pornografi ini, yang perempuan-perempuan juga gitu. Iya, jadi bukan berarti dasar cowok mikirnya semuanya seks gitu kan. Kadang-kadang ada tuh yang ngomong kayak begitu, dasar cowok mikirnya seks. Jangan gitu loh. Kadang kita harus, cewek juga nggak kebal. Banyak banget yang addicted sama pornografi, dan bertobat. Sebelum terlambat. Ya kalau apa namanya, sudah sangat kecanduan gitu ya Pak ya. Kayaknya harus ada tindakan ekstrim yang harus dilakukan kali ya. Yang pertama sama aja lah kayak kecanduan yang lain kan. Semua kecanduan aku pikir memang perlu break the pattern. Pattern ya kan. Jadi kalau sudah nonton itu terus sudah cari aktivitas lain lah ya kan, yang lebih sehat, olahraga yang lebih berguna gitu kan ya. Tapi memang nggak semudah itu sih. Nanti kita akan bahas nih, khusus ngebahas soal ini. Kayaknya kita perlu cari konselor lagi ya untuk karena psikolog untuk bantu kita ngebahas. Karena kita bukan expert di bidang yang seperti ini. Kita nggak expert, dan mungkin aku secara pribadi pernah mengalami masa itu. Tetapi ya perlu ada misalnya teori lah behind it gitu ya, bagaimana how you deal with it. Karena setiap orang tuh proses untuk sembuhnya beda-beda. Iya. Nah, jadi kita perlu dengar dari expert gitu ya, atau orang yang memang di situ ngebahas gimana sih cara kita mencari pattern yang terbaik buat kita. Tapi yang pertama break the pattern ya. Ya, break the pattern itu. Dan buat aku sih bagaimanapun ya, kalau memang kita dipilih oleh Tuhan, kita anak-anak Tuhan, Tuhan tuh bakal kasih solusi loh. Tuhan tuh nggak diem gitu loh. Jadi buat aku salah satu yang ngebuat aku sembuh ya dari addicted apapun itu kayak Tuhan tuh kayak ngingetin aku setiap kali mau ngelakuin sesuatu yang jelek, sesuatu yang jahat, sesuatu yang pokoknya yang nggak bener, kayak ada sesuatu yang ngingetin di kepala aku lah Kawi. Dan itu ngebuat aku kayak stop gitu untuk nggak ngelakuin. Jadi kalau buat aku, thanks God, dia tuh nggak ninggalin kita sendiri dalam semua addictionnya kita. Dia kasih Roh Kudus, dan kita harus ngaktifin Roh Kudusnya, itu yang paling penting supaya ada kepekaan ya. Karena kalau enggak dianggap jadi biasa gitu Pau. Iya benar. Dan dianggap nggak dosa. Semua orang lakukan gitu. Jadi memang kepekaan terhadap suara Roh Kudus itu perlu ya hari demi hari kita asah dan kita minta Tuhan terus berbicara ya. True, bener banget. Ngingetin gitu kan ya. Terus kalau memang sudah parah banget, mau nggak mau harus cari professional help kali Pau. Pastinya. Iya. Pasti. Jadi kalau buat aku sih semua, nanti kita akan bahas banyak soal addiction gitu ya, soal self construction kayak gitu. Kalau misalnya kita tuh harus nggak bisa tutup mata, kita tuh makhluk sosial. Jadi kita tetap harus punya temen, punya orang yang bisa bantu kita. Dan Tuhan tuh kirim orang-orang itu. Iya. Tuhan kirim. Jadi kalau misalnya kayak ini kita bakal bahas nanti ke depannya, tapi di vlog ini gue ngerasa kadang-kadang orang tuh suka ngerasa gue bisa, I can. Ya karena kalau mengandalkan diri sendiri untuk break the pattern of addiction pasti gagal dah. Pasti gagal. It won't work. Iya. Gak akan. Jadi makanya ya, apakah memang kita perlu komunitas di komsel kita, mungkin di CG kita, orang-orang yang menerima kita apa adanya, bukan yang menghakimi ya. Yep. Yang menerima kita apa adanya, terus mau berjalan bersama dengan kita untuk kita lepas dari addiction itu gitu ini sih. Ini poin penting, ini hal yang penting teman-teman, dimanapun kalian berada, kalian nggak bisa sendiri. Tetapi cari temen juga perlu untuk memilah dan memilih siapa yang memang bisa ngedukung kalian, yang nggak ngejudge kalian, terima kalian apa adanya, itu penting banget. Iya. Tetapi ya itu perlu komunitas yang salingnya bukan saling menjatuhkan, tapi saling mengasihi, saling menegur ya. Saling menegur, betul. Dan nggak ember, alias nggak bocor gitu ya. Maksudnya kita mau curhat apa segala macam malah diomongin ke orang lain juga kan itu nggak bagus juga gitu kan. Jadi memang perlulah komunitas, perlu orang-orang yang bisa ngebantu kita. Gue jadi inget hari ini gue nge-quote satu di Instagram
buat aku ini sangat penting, kalau kita tuh hidup perlu orang. I'm so thankful, judulnya Thanks God for all your blessings to me and my family, for the strength you give me each day, and for all the people around me who make life more meaningful. Ya bersyukur kalau Tuhan kasih teman-teman ya, saudara-saudara seiman yang buat kita bisa saling bertumbuh gitu, dan ngebuat hidup kita tuh memang lebih berarti hari demi hari gitu. Berat ya hari Minggu omongan kita ya. Ya udah gitu deh tuh ini loh. Ya tapi ini kita bakal ngomongin ini juga nanti ke depannya soal anak-anak di jalanan ini gitu ya, poverty. Iya. Oke, next kita akan ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Oke, masih di Theology on the Street. Stay safe.